Mayat Mary Kelly ditemukan dalam kondisi lehernya putus, digorok sampai menembus tulang belakang. Isi perutnya juga dikosongkan, jantungnya juga hilang, dan tubuhnya dikuliti. Allahu Akbar. Yo, what's up bro? Balik lagi bareng gua Yan. Gimana kabarnya bro? Sehat dan sukses terus lah ya pastinya. Gua doain biar semuanya sehat terus, sukses terus juga. Berhubung bantai-membantai masih ada di ingatan gua sisa game God of War kemarin, jadi gua kali ini akan ngebahas salah satu serial killer atau pembantai atau apa ya, maksudnya psikopat gitu anjing, dan yang dimana kasusnya ini belum terpecahkan sampai sekarang. Dengan kata lain, pelakunya ini masih nggak ada anjing, masih belum ditemukan, masih nggak tahu nih siapa gitu pelakunya. Penasaran? Tanpa banyak bacot, basa-basi, tek-tek bengek segala rupa, inti namalah, kita langsung aja ke ceritanya. Jack the Ripper, atau yang dalam bahasa Indonesia ini berarti Jack sang pencabik, adalah julukan paling terkenal yang diberikan kepada pembunuh tak dikenal yang beraksi di kawasan miskin Whitechapel, Inggris tahun 1888. Popularitas Jack the Ripper dan kasusnya ini sangat melegenda meskipun terjadi di Inggris dan udah 132 tahun yang lalu. Gak banyak informasi yang bisa gua dapat tentang Jack the Ripper, kayak nama aslinya, asal-usulnya, karena sampai sekarang tuh gak ada yang tahu siapa sosok Jack the Ripper. Pada tanggal 30 Agustus tahun 1888, sekitaran tengah malam, terlihat seorang PSK yang bernama Mary Ann Nichols sedang berjalan di daerah Whitechapel untuk mencari pelanggan. Sampai pukul 2.30, Mary terlihat sedang berdiri di pinggir jalan dan salah satu temannya ini menghampiri Mary. Mary lalu bercerita bahwa hari ini dia sedang gacor karena sudah mendapatkan 3 pelanggan. Dan masih mau mencari pria lain untuk dipuaskan karena masih ada cicilan FIF yang harus dibayar. Tapi tanpa temannya sadar bahwa momen ini akan menjadi percakapan terakhir antara dia dan Mary. Karena sekitaran jam 4.20, beberapa orang menemukan mayat Mary tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi leher disayat hampir putus, baju dirobek-robek, dan perut diiris-iris. Beberapa polisi lalu datang dan dilakukanlah sebuah investigasi. Tapi polisi belum bisa menduga dan belum bisa melacak siapa pembunuh Mary Ann Nichols. Dan inilah awal dari teror Jack the Ripper di Whitechapel, Inggris. Sekitar seminggu kemudian, lebih tepatnya pada tanggal 8 September 1888, Jack the Ripper kembali melanjutkan aksinya. Jack membunuh seorang perempuan yang bernama Annie Chapman. Mayat Annie Chapman ditemukan sekitar pukul 6 pagi pada hari Sabtu di halaman belakang rumah di 29 Hamburg Street oleh seorang pria lanjut usia bernama John Davis. Hampir sama seperti korban sebelumnya, yaitu Mary Ann Nichols, Annie Chapman juga ditemukan dalam kondisi leher digorok, perutnya terbuka. Tapi kali ini keedanannya meningkat karena si Jack ini berhasil mengambil rahimnya Annie Chapman. Seorang ahli bedah polisi pada zaman itu yang bernama George Baxter Phillips ini mengatakan bahwa si pembunuh atau si Jack ini mengerti soal anatomi tubuh dan mempunyai ilmu bedah membedah yang sangat baik. Di kasus kedua ini pun para polisi masih dibuat bingung, masih dibuat rudet, masih dibuat pusing karena belum bisa melacak atau menebak atau menduga siapa pembunuhnya. 2 minggu setelah pembunuhan yang terjadi kepada Annie Chapman, yaitu pada tanggal 27 September 1888, kantor polisi ini menerima surat. Surat tersebut berisi sebuah ejekan dan hinaan kepada pihak polisi, yang intinya di surat ini si polisi ini ditai-tai lah, digoblok-goblokin gitu. Karena udah 2 kasus pembunuhan pun polisi masih belum bisa mengetahui siapa pelakunya. Dan ini adalah beberapa kutipan lain dari suratnya si Jack yang berhasil gua terjemahin. Bos yang terhormat, aku selalu mendengar kalian para polisi akan berhasil menangkapku. Tapi sampai sekarang kalian belum berhasil. Bahkan melacakku pun kalian tidak bisa. Aku tertawa ketika melihat kalian merasa paling pintar.
dan berbicara seolah-olah kalian mengetahui keberadaanku. Edan, ini nih yang gue suka nih. Orang-orang yang ngeledekin polisi kayak gini yang gue suka. Kanjut, pisauku sangat bagus dan tajam. Aku ingin segera bekerja jika mendapatkan kesempatan. Semoga beruntung, Jack the Ripper. 3 hari setelah polisi menerima surat dari Jack the Ripper, polisi kembali menerima laporan adanya kasus pembunuhan yang terjadi kepada seorang wanita. Wanita tersebut diketahui bernama Elizabeth Stride. Mayat Elizabeth Stride ditemukan di Berner Street oleh seseorang bernama Louis pada tanggal 1 Oktober 1988 pada pukul 1 pagi. Sama seperti 2 korban sebelumnya, mayat Elizabeth Stride ditemukan dalam kondisi luka gorokan yang menganga dan perut yang dirobek. Setelah diperiksa, kemungkinan Elizabeth Stride ini meninggal sekitaran 30 menit yang lalu. Yang berarti si pelaku atau si Jack ini masih berkeliaran belum jauh. Dugaan para polisi ini benar. Selang sekitar 45 menit kemudian, tidak jauh dari lokasi pembunuhan Elizabeth Stride, yaitu di Mitre Square, ditemukan mayat seorang perempuan yang bernama Catherine Eddowes. Kali ini Jack lebih brutal dalam membunuh korbannya. Bukan cuma leher yang digorok dan perut yang dirobek. Kali ini dia sampai menyayat wajah korbannya. Gak cukup sampai situ, Jack juga mengambil rahim dan ginjal Catherine Eddowes. Disinilah polisi mendapatkan sedikit petunjuk, yaitu sebuah celemek yang ditemukan di TKP pembunuhan Catherine Eddowes oleh seorang pria bernama Alfred Long. Di celemek tersebut tertulis sebuah pesan yang berisi, orang-orang Jus adalah orang-orang yang tidak akan pernah disalahkan untuk apapun. Sedikit info, Jus yang dimaksud di sini tuh orang-orang Yahudi. Jadi pada zaman itu di Whitechapel di Inggris, ini antisemitisme masih berlaku dan sudah biasa terjadi. Buat yang belum tahu, antisemitisme ini adalah sikap anti permusuhan atau prasangka buruk terhadap kaum Yahudi dalam bentuk kejahatan, penyiksaan, dan penganiayaan. Cungur sia anjing Yahudi, dulur-dulur aing tuh di Palestina kumaha. Sebenarnya menurut gua ini bukan cuma terjadi di Whitechapel Inggris pada zaman itu, sampai sekarang pun menurut gua masih terjadi. Lanjut, tapi detail penting dari petunjuk ini adalah celemek ini ditemukan di TKP pembunuhannya Catherine Eddowes, yang dimana lokasi pembunuhan si Catherine Eddowes dan Elizabeth Stride ini berdekatan, yang berarti si Jack ini udah berani memasuki dan melewati area yang dipenuhi dengan polisi. Jadi gambaran singkatnya kayak gini. Ini lokasi pembunuhannya si Elizabeth Stride. Polisi ini cuma punya satu jalan nih yang paling dekat buat ke lokasi ini, yaitu lewat sini nih, lewat sini. Nah, di sini lokasi pembunuhannya si Catherine Eddowes. Otomatis si Jack ini lewat sini. Karena selang selang waktunya tuh gak terlalu lama gitu. Tadi gue udah ceritain ya, sekitar 45 menit kemudian. Gak mungkin kalau harus muter tuh gak mungkin, kejauhan. Karena ditemukannya fakta ini, meskipun polisi menemukan petunjuk, polisi malah dibikin makin pusing, dibikin makin rudet, dibikin makin jangar. Polisi merasa dipermalukan dan dipermainkan oleh tindakan Jack the Ripper. Masih di hari yang sama, di pagi harinya, kepolisian mendapatkan surat kedua dari Jack the Ripper. Dan isi suratnya juga gak jauh beda dari surat yang pertama. Polisi ini digoblok-goblokin, ditolol-tololin, dibego-begoin sama si Jack the Ripper. Intinya dihina-hina lah gitulah. 15 hari kemudian, lebih tepatnya pada tanggal 16 Oktober tahun 1888, seorang pria bernama George yang merupakan kepala komite kewaspadaan di Whitechapel ini juga menerima surat dari Jack the Ripper. Surat tersebut berada di dalam kotak atau box yang juga disertakan ginjal manusia. Setelah diselidiki, ginjal manusia tersebut ternyata milik Catherine Eddowes, korban ketiga dari Jack the Ripper. Surat tersebut berjudul From Hell dan kurang lebih kayak gini lah ya isinya. Gue udah coba terjemahin sebisa mungkin. Sebulan berlalu, pihak kepolisian masih juga belum bisa melacak dan menangkap Jack the Ripper. Sampai akhirnya
polisi kembali dikejutkan dengan penemuan mayat kelima yang bernama Mary Kelly pada tanggal 9 November 1888. Mayat Mary Kelly ditemukan terbaring di atas tempat tidurnya, yaitu di 13 Miles Court pada pukul 10.45 pagi. Dan mayat Mary Kelly ini dianggap sebagai pembunuhan si Jack yang paling biadab dan yang paling brutal. Mayat Mary Kelly ditemukan dalam kondisi lehernya putus, digorok sampai menembus tulang belakang. Isi perutnya juga dikosongkan, jantungnya juga hilang, dan tubuhnya dikuliti. Allahu Akbar. Dan seperti biasa, para polisi belum juga bisa melacak siapa Jack the Ripper dan di mana Jack the Ripper. Karena kasusnya yang sangat edan, membuat Jack the Ripper ini mendapatkan popularitas, mempunyai banyak penggemar. Sampai-sampai banyak orang yang mengaku sebagai Jack the Ripper. Karena setelah pembunuhan yang terjadi kepada Mary Kelly, polisi menemukan ada 6 kasus pembunuhan lain yang terjadi pada saat itu. Tapi polisi meyakini bahwa 6 kasus pembunuhan tersebut bukanlah perbuatan Jack the Ripper. Karena dari hasil investigasi mayat korban, pekerjaan pelaku kali ini tuh gak serapih pekerjaan Jack the Ripper. Di samping itu, polisi masih terus berusaha melacak siapa orang di balik nama Jack the Ripper dengan cara mengumpulkan beberapa kesaksian dan juga barang bukti. Dari beberapa saksi yang udah diwawancara, polisi merangkum sebuah identifikasi bahwasannya Jack the Ripper ini berusia 25-35 tahun dengan tinggi diperkirakan 167-175 cm, berkumis dan berkulit putih. Para saksi juga mengatakan Jack ini selalu memakai mantel yang gelap dan topi yang gelap. Selain itu, para penyidik juga mengatakan Jack ini seperti orang normal pada umumnya. Setelah bertahun-tahun dari sekian banyak saksi dan juga bukti yang sudah dikumpulkan, polisi masih belum juga bisa menangkap Jack the Ripper. Jangankan menangkap, melacaknya aja gak bisa. Mengungkap apa motifnya juga gak bisa. Yang polisi tahu saat itu, semua korban Jack the Ripper ini berprofesi sebagai pelacur. Saking susahnya menangkap Jack the Ripper, para polisi sampai dicap tidak becus oleh masyarakat. Sampai-sampai kepala komisaris polisi pun harus dipecat karena tidak bisa mengungkap siapa Jack the Ripper. Ini kalau kayak gini kasusnya, ada 2 pertanyaan sih yang keluar di otak gua. Si Jack the Ripper-nya yang kelewat cerdas atau polisinya yang kelewat? Sampai pada tahun 1903, seorang kepala departemen investigasi kriminal di sana yang bernama Melvin McNaughton membuat daftar kecurigaan siapa orang di balik nama Jack the Ripper. Mulai dari dokter, ahli bedah, perawat, dan orang-orang yang bekerja menggunakan senjata tajam. Dari sekian banyak orang yang dicurigai, muncullah beberapa orang yang diduga kuat sebagai Jack the Ripper. Yang pertama, Montague Johnson Druid, seorang dokter dari kelas atas yang punya pendidikan tinggi. Hal yang paling si Montague ini dicurigai adalah karena kasus Jack the Ripper ini berhenti setelah si Montague ini bunuh diri. Selain itu, sebelum si Montague ini mengakhiri hidupnya, ibunya sendiri menganggap bahwa si Montague inilah orang di balik nama Jack the Ripper. Hal ini bukan tanpa alasan. Ibunya mengaku bahwa anaknya ini mempunyai kecenderungan seksual kepada para pelacur di Whitechapel. Dan setelah pembunuhan terakhir yang terjadi kepada Mary Kelly, si Montague ini menghilang sampai akhirnya ditemukan bunuh diri mengambang di sungai pada tanggal 3 Desember 1888. Yang kedua, Swerin Klosowski, warga imigran asal Polandia yang beberapa tahun kemudian dieksekusi mati karena ngebunuh istrinya sendiri dan beberapa wanita lain. Cuman bedanya kalau si Klosowski ini ngebunuh pakai racun, sedangkan si Jack ini ngebunuh pakai pisau. Ini hampir gak mungkin terjadi buat seorang psikopat ngerubah cara eksekusinya. Yang ketiga ada Carl Wagenbaum yang merupakan seorang pelaut
asal Jerman. Feigenbaum terbukti membunuh beberapa wanita dengan cara menggorok lehernya, dan Feigenbaum pun ditangkap di Amerika Serikat pada tahun 1894. Bahkan sebelum dieksekusi, Feigenbaum mengaku bahwa dirinya adalah orang yang paling dicari selama ini, yaitu Jack the Ripper. Yang keempat ada Aaron Kosminski, seorang Yahudi asal Polandia yang berprofesi sebagai tukang cukur di Whitechapel, Inggris. Sejauh ini, Kosminski lah orang yang sangat dicurigai sebagai Jack the Ripper. Polisi mencurigai Kosminski ini karena dia mempunyai gangguan mental yang cukup parah, yang dimana si Kosminski ini sangat membenci wanita, terutama pelacur. Sampai-sampai setelah pembunuhan terakhir, si Kosminski ini masuk ke rumah sakit jiwa. Kecurigaan kedua ini karena si Kosminski berprofesi sebagai tukang cukur. Sedikit info, tukang cukur di zaman itu diharuskan bisa ngebedah dan mengoperasi tubuh manusia. Ditambah fisik si Kosminski ini sama dengan fisik si Jack the Ripper. Umurnya sama, tingginya juga sama, kulitnya juga putih, berkumis lagi. Selain itu, saat pembunuhan yang terjadi kepada Catherine Eddowes, ditemukan selendang milik Kosminski. Dan saat diinterogasi, si Kosminski ini beralasan bahwa dia hanya pelanggan. Yang dimana kita tahu bahwa sesuai sama yang gua ceritain tadi di awal, si Kosminski ini mempunyai kelainan mental yang cukup parah. Dia sangat benci sama wanita, apalagi pelacur. Tapi karena sifat manipulatifnya, polisi percaya dan Kosminski bebas. Oke, itulah cerita dari seorang Jack the Ripper, pembunuh yang sangat melegenda karena kecerdasannya yang gak bisa ditangkap. Bahkan dilacak pun gak bisa loh. Gua mau minta maaf kalau semisal dari cerita gua ada yang kurang atau bahkan salah. Gua mohon koreksi gua di kolom komentar. Thank you gede buat lu yang udah klik video ini, apalagi yang udah nonton video ini sampai beres. Lu balada aing pisan. Segitu aja buat video kali ini. Terakhir, gua Ian. Thank you gede.